Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Sebelum kita membahas pembahasan pada kesempatan kali ini, jangan lupa dukung terus channel Ogi dengan cara belikan like, komen, dan jangan lupa subscribe dulu dong, karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel Ogi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan bentang alam fluvial sebagai hasil dari proses morfologi di daerah sungai. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita akan mengupas terkait dengan apa saja bentuk-bentuk bentang alam fluvial di wilayah daerah aliran sungai. Oke, langsung saja kita bahas bentang alam fluvial. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, apa sih yang dimaksud dengan bentang alam fluvial? Bentang alam fluvial itu adalah bentuk permukaan bumi yang dibentuk oleh proses fluvial atau sungai, yaitu proses yang melibatkan aliran air di permukaan bumi, atau disebut sebagai run-off, terutama sungai. Nah, proses utama dalam pembentukan bentang alam fluvial ini meliputi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, dipengaruhi oleh erosi atau pengikisan. Yang kedua, adanya transportasi atau pengangkutan material-material yang dikikis oleh air sungai tadi, sehingga di bagian hilirnya akan terbentuk yang namanya sedimentasi atau pengendapan. Jadi, bentang alam aluvial ini atau fluvial ini terbentuk karena 3 faktor ini. Di bagian hulu, kalian akan menemukan yang namanya misalkan air terjun. Nah, kenapa air terjun ya? Karena ada proses di situ, ada proses erosi dan sebagainya. Atau di sungai bagian hulu itu banyakkan batu-batu. Nah, itu karena ada proses erosi, pengikisan, karena arusnya deras. Sedangkan di bagian hilir justru banyaknya endapan-endapan. Nah, kenapa? Karena landai, kemudian karena dia landai, maka dia nggak mampu membawa partikel sehingga dia endapkan. Nah, pengendapan itu akan membentuk bentang alam baru yang memiliki berbagai macam bentuk dengan karakteristik nama yang berbeda juga. Nah, jadi bentang alam fluvial itu mulai dari hulu sampai ke muara. Nah, salah satu bentuk bentang alam fluvial itu adalah delta. Oke, kita akan bahas satu-satu. Di sini yang akan kita bahas kurang lebih ada 16 bentuknya. Bentuk atau hasil bentang alam fluvial. Bentang alam fluvial. Ya, langsung saja. Yang pertama, ini adalah sungai teranyam atau branded stream. Nah, sungai teranyam ini biasanya terbentuk di wilayah yang biasanya terbentuk di wilayah yang kemiringan landai dekat dengan kemiringan curam. Jadi gini teman-teman, pada saat aliran sungai itu, misalkan di sini aliran sungai di sini terjal, ini terjal, kemudian di sininya landai. Oleh sebab itu, pada saat air tadi itu dengan kecepatan tinggi pada wilayah yang terjal, oke, kemudian dia menabrak wilayah yang relatif landai, maka otomatis air itu akan menyebar. Dia akan menyebar ke berbagai sisi, sehingga terbentuklah sungai-sungai teranyam seperti ini. Nah, beda kalau di Indonesia kan morfologi kita tuh bertahap. Morfologi itu dari terjal, kemudian ke agak landai, kemudian baru ke landai. Sehingga air sungainya akan cenderung lurus, kemudian di bagian landainya mulai berkelok-kelok. Jarang terbentuknya sungai teranyam kayak gini. Nah, sungai teranyam ini terbentuk di wilayah yang morfologinya tuh berbanding terbalik di sisi yang berdekatan. Yang satunya terjal banget, satunya landai. Nah, pada saat terjal, kecepatan air tinggi, kemudian ketemu dengan landai, maka otomatis akan terbentuklah aliran yang pecah yang membentuk aliran sungai teranyam seperti ini. Nah, ini adalah sungai teranyam. Jadi, kenapa disebut sebagai sungai teranyam? Karena air sungainya itu ya
banyak alirannya. Tuh. Gitu ya teman-teman ya, Sungai Teranyang. Yang kedua, ada namanya deposit bar. Deposit bar itu endapan di sungai, dia ada dua bentuk deposit. Yang pertama adalah channel bar, yang kedua point bar. Nah, bedanya apa? Kalau point bar itu endapannya di tepi. Nah, ini tepi sungai. Sedangkan channel itu ada di tengah sungai. Oke. Di tengah, yang point itu di tepi. Nah, teman-teman lihat di sini, ini biasanya terdapat di sungai dewasa biasanya. Dewasa. Oke, di mana di sini ada pengikisan sungai dewasa ini, pengikisannya, erosinya ada dua di sini. Ada erosi vertikal dan juga erosi horizontal atau lateral. Sehingga menghasilkan ada pengikisan dan juga secara tidak langsung ada pendapan. Nah, di sini teman-teman lihat arah air sungai dari sini ke sini, dan dia pasti akan menabrak sisi tebing ini, kemudian dia baru berbelok ke sini. Nah, otomatis arus ini, di sisi ini, arusnya deras. Ini arusnya deras. Arus deras. Nah, sedangkan di sisi ini, arusnya lemah nih. Arus lemah. Nah, bentuknya kayak gini, teman-teman. Ntar ada bentuknya ya. Bentuk kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini kayak gini nih. Oke, tapi saya lanjutkan dulu. Jadi intinya, beda antara channel bar dengan point bar itu adalah kalau channel bar itu adalah endapan di tengah, sedangkan point bar itu adalah endapan di pinggir atau di tepi. Oke, nah kenapa point bar yang bisa terbentuk? Karena endapan itu material-material yang terkikis ini, karena kadang-kadang ada pusaran air, kemudian dia otomatis dia akan mengendap. Mas, yang dikikis yang di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh deposit bar. Ini adalah point bar. Ini di pinggir. Ini adalah channel bar. Oke. Kemudian ada lagi namanya cut bank. Nah, tadi yang saya jelaskan ya. Ini teman-teman lihat di sini. Air sungainya. Berarti di sini kan air sungai mengikis di sini. Mengikis sini, nyampe sini, dia belok sini. Nah, nih. Arusnya di sini. Kemudian ini akan ditabrak. Pada saat ditabrak, berarti ini adalah sisi yang disebut sebagai cut bank. Nih. Cut bank, sisi potongan. Wilayah yang terpotong. Atau terkikis. Nah, kalau kita lihat dari atas, gambar kayak gini. Nah, pola pergerakan arus ini, berarti kan ini arusnya yang tinggi nih. Oke. Arus deras. Kalau ini arusnya lemah. Arus lemah. Maka di sini ada sisi endapan yang disebut sebagai apa tadi? Point bar. Point bar. Nah, cut bank itu gambarnya kurang lebih kayak gini. Yang sisi ini itu adalah ini nih. Nih. Nah, ini tuh yang ini. Tuh. Oke. Jadi air ini tadi itu nabrak nih samping sini, maka ini terpotong. Sedangkan di sisi sini ya akan mengendap. Nah, lanjut. Itu cut bank, berarti sisi yang terpotong ya. Kemudian ada lagi namanya dataran banjir atau floodplain. Floodplain. Oke, dataran banjir adalah dataran luas di sebelah atau menyebelah sungai yang tersusun oleh endapan hasil dari luapan air sungai pada saat terjadinya banjir. Oke, luapan sungai atau banjir. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Ini selama banjir. Jadi yang namanya dataran banjir adalah wilayah yang tergenang oleh luapan air sungai. Nah, tergenang oleh luapan air sungai. Nah, tuh pada saat debitnya meningkat, saat volume meningkat.
saat volume air meningkat. Nah, ini adalah pada saat banjir. Nah, berarti wilayah yang tergenang banjir pada saat luapan air sungai meningkat, maka wilayah itu disebut sebagai dataran banjir. Nah, mana dia? Ini dataran banjir. Kenapa? Karena sungai itu hanya ini doang, ini sungainya sini doang. Nah, biasanya material-material endapan di daerah dataran banjir ini disebut sebagai material aluvium. Dia kasar, sedangkan yang di pinggir-pinggir ini material aluvium halus. Kenapa? Karena di sini kasar, di sini halus. Oke. Biasanya endapan halus itu akan mengendap di wilayah yang lebih tenang airnya, material halus. Di sini, sedangkan di material kasar berarti biasanya arusnya lebih kencang, lebih deras. Jadi kalau teman-teman lihat endapan itu di gunung itu kan batu-batu gede-gede semua. Kemudian semakin ke hilir, semakin kerikil, semakin sana lagi, semakin mendekati muara, semakin seperti lumpur. Nah, kenapa? Karena yang material halus itu lebih gampang terbawa oleh arus sungai. Jadi semakin berkurang kecepatan arus sungai, nah perbedaan kasar di sini ya, semakin berkurang kecepatan arus sungai, maka semakin kecil endapan yang terbentuk. Oke ya. Karena kan yang mampu melawan arus itu ya endapan besar gitu. Karena bobotnya lebih besar dibandingkan kekuatan arus sungai. Makanya di sungai bagian hulu itu banyak batu-batu. Nah, sungai bagian hilir kenapa banyak lumpur ya? Karena lumpurnya kecil-kecil, bobotnya kecil, maka dia sulit untuk melawan arus sungai tadi gitu. Maka dia bisa mengendap dia di wilayah yang cenderung tenang. Oke, lanjut. Itu dataran banjir namanya. Kemudian namanya kipas aluvial. Nah, ini sebenarnya kipas aluvial ini dekat dengan Sungai Teranyam juga ya tadi ya. Nah, kipas aluvial itu adalah sebuah morfologi atau hasil dari bentang alam fluvial yang menyerupai kipas. Nah, ini namanya kipas aluvial. Nah, wilayahnya terjal juga ini. Terjal. Ini landai. Maka dia menyebar nih. Endapannya menyebar. Endapan menyebar. Oke. Karena dari terjal langsung ke landai dia otomatis dia akan menyebar. Maka endapannya akan menyerupai kipas yang disebut sebagai kipas aluvial. Jadi saya simpulkan proses kipas aluvial ini terjadi ketika terjadi proses sedimentasi. Jadi sedimentasi ini terjadi ketika aliran air membawa material dari daerah lebih tinggi ke wilayah lebih rendah dengan proses kecepatan aliran air menurun secara tiba-tiba. Nah, ini adalah konsepnya. Kalau teman-teman lihat tadi, kita simpulkan bahwa kipas aluvial itu sebenarnya terjadi karena perbedaan signifikan antara morfologi yang terjal dengan morfologi yang landai. Ini landai ya. Landai. Ini terjal. Nah, pada saat terjal ini kecepatan arusnya tinggi. Arusnya deras. Arus deras. Nah, arus yang deras ini pada saat dia ketemu dengan tempat landai, maka otomatis dia akan kecepatan arus ini berubah secara tiba-tiba. Akibat berubah secara tiba-tiba, maka dia akan menyebar nih. Menyebar ke berbagai sisi dan kemudian dia akan mengendap. Nah, maka terbentuklah yang namanya endapan aluvial seperti ini. Jadi sebenarnya endapan aluvial itu terjadi disebabkan oleh faktor proses kecepatan aliran menurun secara tiba-tiba. Proses kecepatan aliran air menurun secara tiba-tiba. Menurun. Lanjut. Yang kelima, tanggul alam atau natural reef. Nah, material pada tanggul alam itu adalah material pada kanan dan kiri sungai akibat banjir saat air sungai meluap.
Nah, tinggi tanggul alam ini menunjukkan bahwa air sungai pernah mencapai ketinggian tersebut. Jadi tanggul alam ini adalah endapan-endapan di sempadan sungai. Oke. Tanggul alam ini adalah endapan di sempadan sungai. Sungai. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tanggul alam nih namanya, tanggul alam. Jadi wilayah pembatas atau pembatas antara sungai dengan daratan. Oke, namanya tanggul alam. Kemudian ada lagi namanya, ini adalah proses pembentukan tanggul alam. Nah, yang pertama, sungai dalam keadaan normal. Oke, normal berarti dia mengalir. Kemudian pada saat debit meningkat, otomatis ini partikel yang erosi, ini dia akan menyebar. Oke. Kemudian banjir mereda, maka endapan ini tertinggal. Oke. Endapan tertinggal. Pada saat air ini surut. Ya. Air surut. Nah, endapan semakin tinggi membentuk tanggul alam. Jadi kalau ini sering terjadi, maka otomatis endapan akan semakin tinggi. Oke. Semakin tinggi ini kalau sering terjadi luapan sungai. Oke, itu ya teman-teman ya, natural lift. Nah, ini mender. Mender ini adalah bentuk lengkungan dari parit atau sungai yang berbelok-belok. Sungai berbelok-belok. Nah, umumnya terbentuk pada sungai berstadium dewasa atau tua. Biasanya memiliki dataran banjir yang luas. Nah, ini dataran banjir ini. Ini kan dataran banjir nih. Dataran banjir. Nah, sebenarnya mender ini terjadi karena satu, wilayah yang datar, atau landai. Akibatnya, karena wilayah yang dilewati sungai itu sudah datar atau landai, maka otomatis erosinya lateral atau ke samping. Jadi dia akan mengikis ke sini. Teman-teman lihat di sini polanya, dia mengikisnya ke samping tuh, karena arusnya itu sudah melemah, sehingga pengikisannya ke samping, bukan ke bawah lagi. Nah, dia nabrak sini. Ini disebut sebagai cut bank tadi. Cut bank. Oke, dari sini, kemudian dia lari ke sini lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini lama-lama akan terpotong nih. Ini bisa putus. Bisa terpotong. Nah, sehingga ntar dia akan bisa berubah arah. Sehingga dia bisa membentuk oxbow-like. Nah, ini adalah proses terbentuknya mender. Yang pertama, aliran sungai ke sini. Kemudian kenapa dia bisa melengkung? Karena kan di sini terpotong. Ini sisi cut bank. Atau yang terpotong. Di sini sisi endapan, ini endapan nih. Sisi endapan. Nah, lama-kelamaan ini kan terpotong. Ini ngendap. Ini terkikis. Ini terendapkan. Ini mengendap. Begitu seterusnya. Setiap ini maju karena terkikis,
pasti ada sisi lain yang akan mengendap. Mengendap. Lama-lama dia akan berbentuk seperti ini. Oke, nah, teman-teman lihat tadi ya. Di sini sisi yang terkikis, sedangkan ini sisi yang mengendap, mengendap. Sehingga dia bisa maju. Dikikis terus, ini dikikis terus, lama-lama dia maju, ini mengendap lagi. Oke, maka dia terbentuklah lengkungan seperti itu yang disebut sebagai mender. Nah, ini dia yang tadi saya bilang ya, penampang mendatar mender. Nah, teman-teman lihat di sini, tebing yang samar. Nah, berarti ini adalah ini. Tuh. Nah, coba teman-teman lihat arusnya. Berarti ini kan yang terpotong tuh. Kayak erosi di lereng terluar karena kecepatan arus. Jadi arusnya cepat, maka ini adalah sisi yang terpotong. Oke. Tetapi nyampe sini dia belok sini. Nah, ini yang terpotong. Ini sisi terpotong. Sisi terpotong. Nah, di sini lemah nih arusnya. Ini arus kuat. Ini arusnya lemah. Karena arusnya lemah, maka di sini endapan. Ini endapan. Endapan. Ini endapan. Endapan. Oke. Nah, ilustrasi kurang lebih kayak gini. Jadi arus sungai tadi itu nabrak, oke, tebing sungai ini. Tebing terjal, lereng cekung. Oke. Nah, material-material itu akan ini lari ke sini kan. Nah, di sini itu endapan. Di sini dikikis. Dikikis. Nah, begitu seterusnya. Maka terbentuklah mender. Nah, kalau mender ini bisa putus, maka akan terbentuk yang namanya danau tapal kuda, Osbolek, atau mender terputus. Mender yang terputus. Nah, teman-teman kalian bisa lihat kan di sini. Ini dikikis terus, dikikis, maju lagi. Dikikis, putus dia, nyambung dia. Pada saat ini nyambung, ini akan ditinggalkan. Karena ada endapan di sini. Maka yang di sisi yang ditinggalkan ini yang disebut sebagai Oxbow-like. Oke, danau tapal kuda karena dia menyerupai tapal kuda. Oke, lanjut yang ke-8. Crevasse fly. Crevasse fly. Crevasse fly itu adalah pada saat tanggul, ini adalah tanggul alam tadi jebol, tanggul alamnya putus akibat kekuatan air. Jadi pada saat tanggul alam itu terpotong atau putus dan bentuk celah atau crevasse, maka otomatis air ini akan lari ke sini nih. Air akan meluap ke sini, ke area ini. Secara tidak langsung, luapan air ini akan meninggalkan endapan. Ini adalah endapan. Nah, endapan yang terbentuk akibat luapan air masuk ke celah yang terpotong inilah yang disebut, yang menyerupai kipas ini disebut sebagai crevasse fly. Dia bentuk seperti lidah sedimen. Oke. Lanjut. Ada lagi namanya potholes. Oke, potholes itu adalah lubang-lubang di dasar sungai. Nah, nih, lubang-lubang dasar sungai itu terbentuk karena pengikisannya ke bawah, memutar, lari lagi. Nah, ini prosesnya gerusan air. Jadi air itu menggerus dasar sungai. Erosi vertikal. Sehingga terbentuklah lubang-lubang seperti ini. Kalau potol ini bisa putus, terbentuklah lembah. Lembah sungai akan semakin dalam. Jadi lembah sungai semakin dalam. Jadi potol ini adalah lubang-lubang ya, lubang-lubang di dasar sungai. Nah, ini bentuknya banyak ya potolnya ya. Kemudian ada lagi namanya rapid aliran deras. Rapid itu adalah aliran deras. Nah, rapid ini terbentuk di wilayah yang berpundan karena perbedaan resisten dari tanah atau resisten dari batuan yang dilewati oleh dasar sungai.
Jadi dasar sungai itu batuannya itu ada yang bersifat resisten, ada yang kurang resisten. Nah, kurang resisten ini dia lemah atau gampang tererosi. Nah, sedangkan resisten ini kuat, sulit tererosi. Nah, sehingga akan terbentuklah morfologi berpundak-pundak seperti ini, sehingga aliran sungainya jadi harusnya deras, atau disebut sebagai rapid. Nah, ini namanya waterfall atau air terjun. Nah, air terjun ini biasanya terbentuk di daerah patahan. Nah, ini sebelum terjadi patahan, sedangkan ini sesudah patahan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, patahan ini terbentuk juga terdapat di daerah wilayah yang memiliki dua sifat karakteristik batuannya. Ada batuan yang bersifat resisten, ada juga yang kurang resisten. Nah, biasanya yang resisten ini dia akan naik tuh. Oke, sedangkan yang tidak resisten atau kurang resisten dia akan gampang terkuras atau tererosi. Makanya ini lebih mudah terbentuk air terjun pada saat batuan itu kurang resisten, sehingga lebih gampang mengalami patahan, pengangkatan. Jadi waterfall itu terbentuk karena adanya patahannya. Maka terbentuklah morfologi yang curam seperti itu. Nah, ini contoh waterfall. Berarti ini adalah batuan yang resisten. Batuan resisten. Atau kuat. Nah, sedangkan ini yang kurang resisten. Lanjut. Kemudian ada lagi namanya gorges. Gorges itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti adalah leher atau kerongkongan. Jadi gorges itu terbentuk ketika terjadi erosi secara vertikal, terus-menerus, pada batuan sungai yang bersifat resisten. Saat erosi tidak aktif lagi, maka sisi dari lembah akan meninggalkan lereng yang curam. Nah, lereng curam inilah yang disebut sebagai gorges. Ini lereng curam. Oke. Maka ini disebut sebagai gorges. Jadi gorges itu lereng curam yang terjadi akibat erosi vertikal yang terjadi secara terus-menerus di wilayah batuan yang resisten. Canyon, nah bedanya gorges dengan canyon itu jurang, tetapi dalam bentuk sudah berbentuk lembah yang luas. Oke. Jurang yang jurang lembah ya, bukan lembah yang luas. Oke. Beda ya. Kalau ini kan curam. Gorges itu curam. Lembah curam. Lembah curam. Oke. Lembah atau lereng. Curam. Lembah atau lereng. Lereng yang curam. Nah, sedangkan ini lembah yang luas. Jadi lebih luas dia. Prosesnya sama-sama oleh pengikisan secara vertikal. Cuma dia lebih luas dan lebar. Ini contohnya ya, contoh canyon itu yang pertama adalah Sungai Colorado yang ada di Amerika Serikat, yang kita kenal dengan Grand Canyon. Kemudian terakhir delta. Delta itu adalah endapan material sedimen di muara sungai. Muara itu adalah pertemuan sungai dengan laut. Nah, endapan di muara sungai itu disebut sebagai delta. Nah, ini adalah beberapa syarat terbentuk delta. Yang pertama, delta ini bisa terbentuk pertama sedimentasi tinggi. Sedimentasi atau endapannya itu tinggi. Yang kedua, arus laut atau gelombang laut kecil. Kemudian yang ketiga, relief laut landai. Nah, kalau misalkan sedimentasinya tinggi, tetapi gelombang air lautnya besar, maka otomatis
delta ini akan terabrasi, maka dia nggak akan terbentuk. Atau sebaliknya, relief laut terlalu curam. Kalau terlalu curam, maka otomatis endapannya ya jatuh ke bawah, gitu. Dia nggak akan terbentuk juga. Jadi syaratnya itu ya ini, 3 hal ini harus terpenuhi untuk bisa terbentuknya delta. Nah, ini adalah contoh delta kaki burung ya. Kaki burung. Oke, contoh delta kaki burung. Ini contoh delta dominant. Dia lebih seperti kipas. Ya, sekian pembahasan pada hari ini. Kalau ada yang kurang mengerti, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.